Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi bersama saya, provokator fisika Arif Al-Fatah. Pada video sebelumnya telah dibahas bedah buku Twin Master Outline Fisika pada halaman 13 dan 15, yaitu terkait dengan pengukuran. Nah, pada video kali ini kita intermezzo sebentar, yaitu kita akan membahas tentang praktikum pengukuran berulang. Yaitu kita telah membahas pengukuran. Nah, sekarang bagaimana praktikumnya jika pengukurannya itu dalam bentuk pengukuran berulang. Praktikum kali ini merupakan upaya, salah satu upaya dalam mempelajari kebijakan-kebijakan Tuhan. Salah satu firman Allah dalam surat Al-Furqan yang sudah kita baca kemarin, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, untuk mengetahui atau menyimpulkan dari suatu pengukuran, maka kita membutuhkan suatu metode, yaitu metode laporan dalam pengukuran. Apa saja laporan-laporan dalam pengukuran itu? Nah, di bagian ending dari hasil pengukuran ini adalah bagaimana caranya kita melakukan laporan hasil pengukuran. Ada dua hal, ya. Ada dua hal yang bisa kita laporkan hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu bisa 1 kali pengukuran atau N kali pengukuran. Untuk 1 kali pengukuran, maka cara melaporkannya X sama dengan X0 plus minus. Plus minus ini untuk menambah atau mengurangkan dengan ketidakpastian hasil pengukuran atau kesalahan kita melakukan pengukuran. Tadi di awal sudah saya bilang bahwa kita dalam mengukur itu pasti ada kesalahannya. Margin error plus minusnya itu delta X. Kita sebutkan misalkan begitu. Dengan X itu misalkan laporan hasil, kemudian X0 itu hasil pengukuran, dan delta X itu setengah skala terkecil alat. Jadi seperti itu. Ini untuk setengah skala terkecil alat, bagaimana cara mencarinya? Ini tinggal melihat alat. Skala terkecilnya berapa? Nah, masing-masing alat berbeda. Jadi ini masing-masing alat berbeda di bagian poin ini. Masing-masing alat berbeda. Nanti tinggal lihat aja, kemudian jadi skala terkecilnya berapa, kemudian dikali setengah. Nah, itulah skala terkecil alat. Ditambahkan plus minus di sini, kemudian dilaporkan. Sedangkan untuk beberapa N kali pengukuran, artinya itu melakukan pengukurannya tidak hanya sekali. Jadi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena kurang yakin. Atau bisa juga yang melakukan pengukuran itu tidak hanya 1 orang, tapi yang melakukan pengukuran itu adalah banyak orang. Sama pengukuran begini, orang lain pengukuran begini. Nah, kemudian hasil pengukuran-pengukuran itu digabung jadi 1, kemudian dilaporkan dalam bentuk seperti ini. Jadi X sama dengan X bar plus minus delta X. X bar itu adalah rata-ratanya. Anda hitung dulu nanti rata-ratanya berapa. Dengan rumus jumlah total hasil pengukurannya dibagi N. N itu banyaknya pengukuran. Sedangkan untuk ketidakpastian margin errornya, saya lebih suka menggunakan rumus yang ini. Ada beberapa banyak rumus, tapi nanti hasilnya sama. Kalau saya lebih mudah itu menggunakan seperti ini. Terserah, ini bebas, boleh pakai yang lainnya. Jadi untuk saya ambil yang rumus 1 ini, yaitu delta X sama dengan 1/n akar kali 1/n kali akar n sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, beda ya. Jadi yang di sini tadi sigma X kuadrat, maaf. Jadi ini sigma X kuadrat, kemudian yang ini sigma X-nya dikuadratkan. Ini jumlah X kuadrat, kalau yang ini jumlah X-nya dikuadrat. Ini perbedaan. Dibagi N-1. Nah, untuk memudahkan kita ambil contoh. Jadi misalkan ini
panjang buku ya. Nah, ini pengukuran tunggal. Jadi panjang sebuah buku diukur menggunakan penggaris menunjukkan angka 8,2 cm. Hasil pengukuran panjang buku dilaporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Ini skala terkecilnya sudah diberikan 0,1 cm. Nah, caranya gimana? Oke, hasil pengukuran hanya satu kali 8,2 cm. Delta X setengah kali skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,1, maka dikalikan 0,05. Nah, setelah itu dilaporkan panjang bukunya adalah X0 plus minus delta X. Nah, ditampilkan seperti ini. Anda kalau jeli, mengapa Anda kalau ditulis 8,20? Ya, ini mengikuti ketidakpastiannya. Karena ketidakpastiannya ini setelah koma, itu di belakang koma ada 2 angka. Maka ini juga mengikuti harus di belakang koma 2 angka. Jadi diikuti tambahin 0 begitu saja. Laporan seperti ini mengandung arti atau mengandung makna, ya, artinya pengukuran tunggal panjang buku berkisar antara ini dikurangi, ini ditambah di 8,15 sampai 8,25. Itu rentang hasil pengukuran yang Anda lakukan. Margin errornya seperti itu. Jadi, nah yang terakhir untuk pengukuran berulang, ini misalkan 3 kali pengukuran. Masa sebuah cincin adalah ada satu orang mengukur 2 gram, yang lainnya juga 2 gram. Tapi ada orang yang agak berbeda, ternyata 3 gram. Wah, bagaimana caranya ini? Nah, ini caranya bagaimana? Ini caranya dibuat tabel dulu. Jadi ini pengukuran pertama, kedua, ketiga. Berarti ada N-nya ada 3 ya, 3 kali karena 3 kali. Kemudian masanya 2, 2, 3. Nah, M dikuadratkan. Ini hanya 2 dikuadratkan 4. 2 kuadran 4, 3 kuadran 9. Terus kemudian ditotal. Ini 2 tambah 2 tambah 3. Ini delta M. Itu namanya jumlah total hasil pengukuran. Itu 7. Setelah dikuadratkan, masing-masing di total, yaitu 17. Sigma M kuadrat. Bukan sigma M dikuadratkan. Karena kalau sigma M ini dikuadratkan, itu kan 7 kali 7, yaitu 49. Nah, di sini 17. Nah, jadi berbeda ya, cara membacanya berbeda. Hati-hati, di sini hati-hati. Di sini hati-hati. Kemudian kita rata-rata 7 dibagi 3, 2,33. Nah, untuk ketidakpastiannya 1/n akar n kali sigma X kuadrat. Hati-hati, ini sigma X kuadrat, yaitu yang ini 17. Sedang sigma X dikuadratkan, berarti yang ini 7 dikuadratkan. Silakan nanti Anda hitung ulang, nanti ketemunya 0,33. Silakan Anda hitung ulang. Dari sini maka dilaporkan dengan laporan 2,33 plus minus 0,33 gram. Artinya seperti tadi, artinya apa? Hasil pengukuran berulang massa sebuah cincin berkisar antara 2 gram hingga 2,66 gram. Nah, mengapa kok 2? Karena 2,33 dikurangi 0,33. Sedangkan yang ini 2,66 itu hasil dari 2,33 ditambah 0,33. Hasilnya 2,66 gram. Nah, itulah contoh hasil pengukuran berulang. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada lakukan eksperimen. Nah, silakan Anda melakukan percobaan sendiri. Caranya bagaimana? Caranya begini. Jadi Anda lakukan pengukuran. Ini kalau Anda punya jangka sorong ini lebih bagus. Tapi kalau tidak punya maka cukup Anda menggunakan mistar. Ya, cukup Anda menggunakan mistar. Jadi pertama Anda ukur sesuai dengan gambar-gambar ini. Jadi ukur A, kemudian B, kemudian C, D, F, ya, kemudian E. Ini yang bagian wajah. Ini untuk bagian wajah. Kemudian yang kedua itu ukuran tangan. Ya, bukan ukuran tangan. Ini bisa poin G, H, I, J, kemudian K, L. Setelah semua
data itu Anda dapatkan, ya setelah Anda dapatkan, tapi sebenarnya Anda tulis, itu Anda masukkan ke dalam tabel. Jadi masukkan ke dalam tabel ini. Ya, kalau kita lihat percobaan yang dilakukan adalah 12 kali. Yang diukur tadi A, B, C, D, E sampai L tadi, hasilnya Anda masukkan. Setelah itu Anda rasiokan, ya. Anda rasiokan dari sini berarti jumlah percobaan yang dirasiokan itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini N-nya nanti 6. Ini fungsinya untuk melakukan pengukuran berulang tadi biar laporannya itu sesuai dengan laporan praktikum. Jadi ada ketidakpastiannya. Ya. Setelah itu R-nya nanti jumlah semuanya. Seperti tadi R-nya dikuadratkan, setelah itu sigma R jumlah. Nah, silahkan Anda membuat laporannya, kemudian dan juga maknanya. Dari saya sekian dulu. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk yang lainnya. Matur syukuran. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.